Nah ini, sabar ini penting. Mau apa kamu harus sabar. Mau sukses dunia, mau jadi kaya raya, itu sabar. Di dalam apa? Menuntut dunia, menuntut rezeki. Paham? Harus sabar. Mau pintar, harus sabar. Mau ahli ibadah, harus sabar. Mau jadi orang yang beriman, bertakwa, bersabar di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mau jadi orang benar dan dapat pahala yang banyak, sabar di dalam hadir pengajian-pengajian yang seperti ini. Dan pengajian-pengajian seperti ini seakan-akan pengajian ini adalah penghapus dosa. Karena di pengajian ini banyak-banyak dzikir yang di sana ada riwayat-riwayat bila mana kamu berzikir dengan kalimat-kalimat itu, maka sebelum berdiri kamu telah diampuni oleh Allah. Itu hebatnya. Sudah itu dapat pembelajaran, dapat pedoman hidup yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak tersesat jadi jalan yang benar. Nah inilah pentingnya. Jadi belajar di tempat-tempat, artinya di gambar-gambar atau di YouTube itu kurang manfaatnya, karena sebab kamu itu tidak menjadikan dia sebagai gurunya, sebagai ilmu pengetahuan saja. Lain dengan orang yang belajar seperti ini. Kamu murid, saya guru. Kenapa? Kamu berhadap-hadapan dengan gurunya, sebagaimana Jibril berhadap-hadapan ketika mengajar tentang Islam, iman, dan ihsan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad menghadap kepada Jibril, Jibril menghadap kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya, teorinya belajar dan mengajar, bukan di YouTube. Belajar di YouTube apa? Yang di YouTube itu bukan gurunya kamu. Makanya ketika terlintas itu nasihat, sekali datang dia pergi. Kenapa? Karena bukan gurunya. Makanya berguru kepada orang yang ada di hadapan kamu. Hadapi, takdimi dia, tadabburi apa yang disampaikannya. Baru itu belajar mengajar. Kalau belajar online itu tidak ada belajar. Sekarang ada belajar online, ya enggak? Di universitas ada belajar online. Mau jadi apa nanti kalau jadi sarjana? Ya, ilmunya bagaimana? Kalau misalkan belajar online dan online itu bisa dianggap sempurna pembelajarannya, tidak usah ada universitas sudah. Tidak perlu ada universitas, cukup di YouTube saja, di Google saja sudah. Tidak pakai belajar, tidak pakai ngaji. Iya enggak? Makanya orang yang suka YouTube itu tidak suka mengaji yang seperti ini. Oh biar dah di Habib ada, nanti di YouTube masuk. Nah, akhirnya apa? Di YouTube belajar. Akhirnya tidak ada pahala. Di dalam apa? Di dalam pergi dan pulangnya. Di dalam duduk bersama gurunya. Di dalam mendengar kuping itu tausiahnya dan melihat wajahnya dengan penuh kasih sayang kepada gurunya. Itu tidak ada pahala-pahala seperti itu. Kalau belajarnya di YouTube, tidak merasa dilihat gurunya itu, tidak merasa diperhatikan kalau di YouTube. Di YouTube itu hanya menyampaikan saja, direkam. Nah, kita yang belajar hanya melihat dan mendengar. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Kenapa? Karena kita dalam mempelajari ilmu itu kadang-kadang tidur-tiduran, kadang-kadang rokokan, kadang-kadang berbuat sesuatu yang menyebabkan lalai, kadang-kadang datang dan masuk, pergi, datang dan pergi pelajar itu. Tapi kalau belajar seperti ini, fokus kepada gurunya. Apa yang disampaikan, apa yang dikatupkan oleh lesannya, dilihat apa yang dibicarakan Habib ini, dilihat supaya katupannya dan pendengarannya sama. Ada kalanya orang yang mendengar, makanya ngaji itu tidak boleh di luar, biar melihat gurunya, itu maksudnya, supaya sempurna. Lain kalau perempuan sudah tidak tepat, cukup mendengar. Kenapa? Dia juga melihat kepada Habib juga, dan bersama, duduk bersama Habib, tidak apa-apa juga. Ya, tapi kan tidak mungkin, artinya kalau sebanyak ini orang yang hadir, lalu kumpul di tempat ini, karena tempatnya sempit, tidak bisa kumpul, desak-desakan, tidak boleh malah. Ya, nah ini termasuk salah satu daripada prosesi dari pelajar mengajar.